Fahrul membawakan konsep gerak untuk Rumah Sultan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Keluarga, malam hari ini saya berada di studio ini mengundang adik kita, abang kita, seorang penari, koreografer dan tiktoker. Seleb TikTok, influencer juga. Jadi mereka itu gabung ke satu. Jadi aktivitas Fahrul adalah sebagai influencer. Iya, influencer tari. Okay. Tari. Oke. Selamat malam, Fahrul. Selamat malam. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Aku lihat perkembangan kau. Sekarang ini sudah jauh sejak beberapa tahun yang lalu. COVID kemarin aku sempat wawancara sama kau di live streaming. Saat itu kau mendapat predikat penari, duta penari ya? Ya. Duta penari. Penari apa tuh? Putra Tari Kepulauan Kalimantan. Oh, Putra Tari Kepulauan Kalimantan. Masih melekat. Aduh. Sosok pemuda yang luar biasa yang tidak meninggalkan akar budaya dan membawa Kalimantan Barat berkembang di kancah nasional adalah Fahrul. Akhirnya kita mengenal Bang. Tuh abang kenal enggak? Sering FYP bang, siapa? Oh kenal. Budak-budak tuh dikira aku tak kenal kau. Siapa tak kenal Fahrul? Fahrul, gundah gulana kau pada saat ini melihat kondisi penari sekarang gimana? Banyak potensi yang ada nih kan, kurang dimaksimalkan. Mereka punya kemampuan tari, punya kemampuan musik, punya kemampuan kreativitas lah kan, terutama di dunia seni. Cuma mereka kan enggan untuk menyentuh yang namanya dunia digital. Untuk promokan diri dia, untuk promokan daerah dia. Menurut kau itu memang ada ke enggak budak-budak seperti itu? Aku melihatnya seperti itu ada. Kalau menurut kacamata saya nih bang, menurut kacamata saya nih sebenarnya Kalbar nih banyak potensi sekali penari-penari, terutama penari laki-laki ya, penari cowok gitu. Banyak sekali SDM penari cowok. Cuma mereka kurang berani kurang berani mengeksplor diri, kurang berani untuk melawan dunia luar karena mereka udah beranggapan bahwasannya mereka tuh kecil. Mereka tuh tidak ada apa-apanya dengan penari di luar sana, penari di Jawa, penari di Sumatera, penari di Bali. Sehingga mereka tuh udah ciut duluan untuk mengeksplor dirinya. Padahal orang luar sana juga berpendapat penari Kalimantan tuh juga keren loh gitu. Bahkan pernah ikut workshop Indonesian Dance Festival, ketemu dengan salah satu koreografer namanya Mas Hari Gulur. Ketika beliau tahu saya dari Kalimantan, beliau bilang, seperti kalau saya lihat Fahrul nih, beliau bilang gitu kan, saya seperti melihat bongkahan emas di belakang. Kamu nih sedang membawa bongkahan emas di belakang. Banyak hal yang bisa dieksplor di Kalimantan. Beliau bilang kayak gitu. Nah, dari pendapat beliau, saya bisa menyimpulkan, oh ternyata orang luar juga berpendapat dan berpikiran kalau penari Kalimantan ini keren gitu. Nah, cuma kita sendiri, apalagi sebagai generasi muda, yang di sini, ini pemandangan saya kurang berani untuk mengeksplor diri, gitu. Kurang berani untuk mengeksplor diri, terutama di sosial media tadi. Mereka lebih ke masih takut sih, mungkin masih takut atau mungkin belum menemukan feel untuk berselancar di sosial media melalui tari begitu. Saya sih melihatnya kayak gitu. Padahal untuk potensi itu banyak dan sangat berpotensi di Kalimantan Barat. Pernah kau tanyakan kenapa mereka takut untuk melakukan itu? Ya itu tadi mungkin dari berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya kayak diajak proses dan segala macam, mereka tuh kayak bang, saya masih belum banyak menguasai teknik-teknik tari tradisi yang lain. Padahal itu kan bisa dilatih. Inilah waktunya kita belajar gitu. Inilah waktunya kita untuk mengenal hal yang belum kita kenal itu melalui proses inilah gitu.
Nah, mungkin itu yang saya anggap bahwasanya mereka tuh masih belum berani ninja. Padahal saya melihat di tubuh dia tuh anak ini bisa gitu. Kenapa saya ngajak? Karena saya melihat potensi gitu. Kau bisa melihat Bisa melihat potensi pada diri potensi, seseorang. ya Bisa. bisa. Oke. Sakti kau nih. Nah gitu juga karena kan kita belajar dari pengalaman-pengalaman kan. Kayak oh anak ini nih bisa nih tubuhnya diolah nih. Asalkan ada arahan, asalkan ada yang membimbing. Bisa nih anak ini gitu. Selama ini dia tidak mendapatkan bimbingan aku rasa. Selama ini dia tidak memiliki motivator. Di belakang layar dia hanya taunya merespon apa yang didapat, kemudian menuangkan apa yang didapat dia seketika itu juga. Jadi A yang didapat, A yang diolah. Iya. Yang dibutuhkan adalah orang di belakang layar untuk memformulakan A itu menjadi B, C, D, E, F, G. Iya benar. Mungkin seperti itu. Tapi itu juga balik lagi ke diri pribadi nih sebenarnya nih Bang. Iya. Kalau misalnya emang anaknya udah hendak mau, udah mengunci dirinya untuk kayak, ih aku tak bisa nih kayak gini. Contoh, aku ndak bisa nih tari Jawa nih, aku ndak bisa Bali nih. Nah, ketika ada proses yang mengharuskan dan menghadirkan bentuk-bentuk ini, mereka langsung, aku ndak bisa, yaudahlah, ndak usah ikut lah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang seharusnya perlu diperbaiki gitu. Kita nih punya tubuh sama, punya ada tulang, ada sendi-sendi, ada kulit. Apa yang membedakan dengan penari yang lain? Sama, tinggal kemauan dan kemauan dan tekad untuk membuka diri kita. Kayak gitu sih. Apakah memang mereka-mereka itu, adik-adik kita, penari-penari yang ada itu, kecenderungan individual hingga kekhawatiran kau itu ada, tidak mau membuka diri? Kalau untuk individual menurut saya mungkin karena faktor COVID sih. Jadi karena kan kita COVID kan bukan individual juga mereka. Mereka lebih ke kayak karena kemarin COVID, di zona COVID mereka nyaman dengan zona itu. Sehingga tidak ada cerminan nih yang di atas-atasnya. Karena kan kalau misalnya contoh saya waktu dulu maba, saya melihat senior-senior saya yang keren nih penari ini nih. Pokoknya aku harus seperti dia nari. Minimal harus setara. Itu pasti tuh. Kita secara tidak langsung ada kompetisi di kampus. Itu secara tidak langsung. Walaupun kompetisinya itu bersih ya, aman gitu. Nah, mungkin karena COVID semuanya serba online, mereka pun kuliah online. Nah, hal itu cerminan-cerminan yang seperti itu yang tidak mereka dapat. Gitu. Sehingga mereka kayak oh ya udah, mereka hanya bermain dengan dirinya sendiri, enggak mau untuk lebih keluar lagi gitu. Oke. Itu sih sepemandangan dan sekacamata Muhammad Farul. Aku ngelihat kesimpulan dari kalimat kau nih bahwa mereka-mereka itu yang tidak mau menyentuh barang itu cun duluan. Ya, benar. Jadi dia tidak confident dengan apa yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki di diri Ya. dia. Kemudian Kalbar memiliki potensi luar biasa yang untuk digarap, diolah. Seperti halnya emas yang tadi kau bilang, intan berlian yang tersembunyi. Benar. Jadi kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Nyawa. Orang sana melihat sosok penari di bangku sekolah, nyawanya satu. Tapi ketika ada sosok dari daerah muncul, nyawanya berbeda. Nah, yang dibutuhkan adalah kehausan itu tadi. Iya. Karakter daerah sendiri yang muncul. Nah, sadar enggak kawan-kawan kita itu yang dibutuhkan tuh bukan ketubuhan, skill tingkat dewa, tapi rasa. Sadar enggak mereka? Iya. Nah, perlu kau kasih tahu itu. Nanti ke depannya kau kasih tahu itu. Kau lah yang jadi mentor dia. Jangan pula kau biar-biarkan dia. Tapi Bisa. kan iya Bang, maksudnya tuh udah beberapa kali lakukan usaha sih kayak ngajak mereka berproses. Ada juga kalau prosesnya merasa mereka anggap aman, mau nih gitu. Tapi kalau yang udah agak rumit, malah saya yang kayak kemauan untuk ngajak mereka sampai bertelepon. Takut dianggap tidak mampu. Akhirnya kena omongkan orang. Mungkin- Kemungkinan ketakutan itu terjadi. Iya, ketakutan itu Padahal mungkin. kalau seandainya pejamata woles ya kincah ya. Iya, Jadi gitu. barang itu. Masalah penilaian orang kan tetap mau sebagus macam mana pun kau berkarya, tetap ada yang bilang tidak bagus. Iya. Kan gitu kan? Bagus kincah. Tidak bagus nih. Karena kan yang bilang tidak bagus, ketemukan nama aku gitu misalnya kan. Betulkan yang bagus, yang tak bagus yang mana, jadikan bagus. Kan gitu.
Akhirnya kan tidak berani orang kritik gimana. Palingan ngomong di belakang, kali kan nol, ngomong belakang. Kan sebenarnya gitu. Nah itu ketakutan itu mungkin yang terjadi di diri dia. Takut dibilang tak bagus. Mungkin. Kau bergerak sekarang ini kan cenderung ke kreasi daerah. Lagunya barat pun kau bantai ke daerah. Asik aku melihatnya. Kau punya ide itu, kau berani. Tidak yalah mungkin ada bentuk gerak misalnya kopian dari gerak yang sudah ada dengan lagu yang seperti itu, cuman nyawanya masih nyawa Fahrul. Kau tidak bisa bohong, tetap itu nyawa kau. Kau pede dengan membawakan karakter kau di dalam sebuah karya-karya kau. Apakah kau selama ini tidak ada yang koreksi? Fahrul begini, ada enggak? Yang mencerca kau, yang ngasih tahu kau, ada enggak? Oke, kalau misalnya untuk yang namanya kita bikin sesuatu itu pasti ada pro kontra Bang, karena kita punya POV, punya sudut pandang masing-masing nih gitu. Misalnya saya memandang gelas nih, saya mandang dari sisi sini, dan abang mandangnya dari sisi ini, dan itu udah beda gitu. Itu hanya sekedar gelas, apalagi sebuah bentuk tarian gitu kan. Nah sempat juga pernah dikritik sama guru SMA perihal ini nggak bisa nih, ini salah nih, kenapa pakai lagu modern padahal gerakannya tradisi. Jawaban saya gini Bang, kita sekarang berada di zaman yang berbeda. Nah berada di zaman yang berbeda, tidak ada salah dalam berkesenian selagi konteksnya itu masih benar gitu. Dan yang tujuan saya bikin konten itu hanya untuk ngasih tahu nih, mengedukasi, karena balik lagi ke teori, esensi dalam tari itu gerak, musik itu hanya pengiring. Nah dan saya hanya merespon tempo musik, dan yang saya kasih tahu ke audiens, ke penonton, gimana sih bentuk-bentuk gerak dasar tradisi, minimal mereka kenal dulu dengan bentuk-bentuk itu gitu. Dengan bentuk-bentuk itu, kenapa saya tetap melanjutkannya sampai sekarang? Ya karena memang dunia seni udah ndak sekaku itu gitu. Dan kritikan itu pasti ada, setiap apa yang kau munculkan pasti ada yang kritik. Pasti dan kau tetap akan bertahan dengan alibi kau tadi. Nah, sebagian orang-orang tidak mampu untuk dikritik mungkin, makanya down duluan. Nah, kalau kau udah kuat, kau mau jelek-jelekan aku pun tidak ngaruh, kan gitu kan? Maksudnya kan punya landasan yang kuat. Nah, itu dia melakukan itu gitu. Malahan lebih senang kalau ada yang mengkritik, karena orang itu berarti berapresiasi dengan hasil karya kita. Iya, benar. Berarti dia meneliti sejauh nih tentang apa yang aku buat gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan saya juga ada buat karya-karya idealis yang mana memang itu tuh hasil dari ndak cuma yang merespon tempo, ngasih bentuk, ndak, tapi gimana dari setiap hanya lirikan mata itu juga memberi makna dan tujuan gitu. Jadi karya-karya idealis itu juga saya buat. Artinya ada orang yang meragukan kemampuan kau ya? Mungkin lah ya. Selama ini kan orang melihat kau menari untuk entertain. Untuk kekaryaan, pasti Fahrul belum tentu mampu loh untuk sebuah kekaryaan. Pasti ada yang mencibir seperti itu kan. Dan kau, aku pernah lihat hasil karya kau tuh salah satunya waktu dibungkus pakai kantong plastik kepalamu. Iya. Itu sebuah karya kau kan. Iya. Dan ternyata kau mampu buat karya kan. Mampu. Idealis kau kan. Iya. Nah, bagus. Jadi seorang Fahrul ini bukan cuman membuat sebuah konten di TikTok untuk entertain saja, untuk menyenangkan hati orang, tetapi dia mampu untuk berkarya secara idealis dan memiliki landasan berkarya secara idealis. Iya. Konsep-konsep itu kan perlu pemikiran yang jauh ke dalam. Ketika membuat sebuah karya itu kan kita perlu pemikiran, ide, konsep dasar, bla bla bla, panjang kisahnya kan. Nah, ketika ditemukan sama orang, oke, aman, senang nggak hati kau? Senang, dapat. Ketika orang bicara, dapat. Ya. Itu yang termahal tuh. Karena saya pikir Bang, kita sebagai penari ini harus tahu nih meletakkan kamar. Kapan kita harus berada di sisi entertain, kapan kita harus berada di sisi idealis, kapan kita berada di pakem gitu. Misinya sama kan? Iya. Jadi memperkenalkan gitu. Karena kita nih punya medan masing-masing, punya mangsa masing-masing. Ketika entertain siapa? Anak muda gitu. Ketika idealis siapa? Ya udah para seniman. Ketika akar ya udah para
pelaku-pelaku seni yang udah ini gitu, yang memang apa perlu untuk tradisi gitu. Jadi Ya. memang harus pandai-pandai bagi kapan masuk ke entertain, kapan masuk ke idealis dan kapan ke tradisi gitu. Artinya seorang Fahrul ini sampai sekarang pun masih latihan kan? Masih bang, Masih proses, masih menggali, masih. masih menggali. Kan? Terutama tubuh sendiri. Ya. Kejebak tak dengan tren Melayu-Melayu yang ada? Kalau Kalau aku tengok, nih ya, aku lihat aja di internet tuh ya, TikTok tuh ya, cowok-cowok Melayu tuh lembut-lembut. Iya. Bukan di sini ya, di sana ya. Yang Di sana mana ya. Di internet tuh. Di Nanti internet. pas lama melempai-lempai, dia kalah gerak cewek tuh. Iya. Kau gitu enggak? Tergantung kebutuhannya untuk apa dulu. Kalau misalnya memang itu untuk garapan dan mengharuskan saya sebagai gerak laki-laki yang harus tegas tangkas dengan basic silat, ya itu. Tapi kalau misal mengharuskan garapan yang gerakannya konsepnya memang mengharuskan saya sebagai gerakannya yang lembut dengan motivasi, ya bisa gitu. Bisa. Ha-ha. Artinya oke lah dibikin gerak gitu ya. Sesuai dengan motivasi garapannya mau ngapain gitu. Tapi kau enggak begincu kan? Nggak. Aman kalau itu. Enggak begini kan? Nggak. Aku agak. Jangan takut untuk belajar nari. Cowok kadang-kadang takut untuk belajar nari, takut arahnya ke kiri. Nah, jadi contoh Fahrul penari dan dia tidak arah ke kiri. Jadi belajar nari bukan berarti kita harus berubah identitas kita sebagai laki-laki. Susah aku melihat Pontianak, Kalimantan Barat ini mencari penari laki-laki. Dari hampir setiap kabupaten pun aku mencari penari laki itu agak susah. Yang benar-benar laki-laki. Mungkin gitu. Mungkin gitu. Kau menjumpai itu enggak? Banyak sih yang cewek sih. Sering bang, sering. Maksudnya tuh gini. Laki-laki itu. Terutama anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah tuh mungkin karena gini ya. Mereka hanya lihat ini di sosial media. Akar mereka tidak kuat. Mereka hanya lihatnya di sosial media. Terus yang mereka contoh gerakan-gerakan cewek. Sehingga ketubuhan mereka terbentuk ke cewek duluan. Nah itu. Nah itu mungkin faktor yang banyak. Makanya beberapa kali. Walaupun tidak semuanya ya. Maksudnya tuh cuma beberapa kali kayak menjuri lomba-lomba sekolah. Terus lihat pensi-pensi sekolah. Kebanyakan tuh yang laki-laki tuh gitu. Mungkin karena itu tadi yang dilihatnya tuh sosial media dan ndak kuat nih akarnya, ndak ada yang ngarahkan untuk cowok tuh kayak gini loh gerakannya. Gitu. Untuk kegiatan kau sebagai apa tadi itu? TikToker tadi itu? Influencer. Banyak enggak rival kau di influencer di tari ini? Rival. Aku sih bilang rival, fair aja lah. Bukan kompetitor, bukan rekan, bukan rival. Masukan julitin kau tuh banyak enggak? Kalau yang julid-julid ya? Julid-julid pasti ada lah, pasti ada namanya juga kita di sosial media. Cuma ya itulah kita sebagai orang yang terjun ke dunia entertain ya, ke dunia entertain harus siap dengan hal itu. Karena ya itu enggak bisa dipungkiri. Setiap orang tuh punya sudut pandang, setiap orang punya jari untuk ngetik, setiap orang punya otak untuk berpikir. Tinggal gimana kita mencernanya. Oke. Tetap ada ya? Tetap ada pasti. Itulah hidup. Sampai berkelahi di WA apa semacam. Kelahi di WA yang mana tuh? Biasalah tuh dah. Biasalah tuh dah. Itu. Boleh kata dah. Panjang kisah cing. Panjang. Nah, kalau ide di dalam sebuah konten, kau buat konten pasti memberikan ide dulu. Enggak mudah. Gerak sih masih bisa lah, tapi ide. Apalagi endorse-endorsean gitu-gitu kan. Kau tiba-tiba nari depan tokonya, bawa apa cemilan-cemilan yang gini kan. Kan ide itu kan mahal. Aku suka. Kok dia punya ide macam gitu ya? Oke, aku terima. Ide itu dari mana? Apakah memang requestan atau memang kau yang menentukan konsep ide itu? Nah, kalau ide jujur
Kalau misalnya konten yang cuma main bentuk, yang masalah yang kayak hanya merespon tempo, itu tuh ya udah temponya begini, oke membayangkan, oke geraknya gini, itu idenya. Tapi kalau yang konten-konten yang agak misalnya udah agak ke alam-alam dengan tanah-tanah, dengan air-air, nah itu biasanya ada motivasi tersendiri. Semisal, oke ini sekarang lagi di alam, oke sekarang aku ingin menjadi udaranya gitu. Ingin menjadi udaranya, aku ingin menjadi dedaunan yang diterpa angin, yang biar menyatu dengan alam gitu. Jadi gitu bang, kayak pengen badannya jadi apa gitu. Nah kayak gitu. Oke, kita tantang nanti. Nanti aku tantang kau ya. Nah, di sinilah nih. Makanya sampai sekarang tuh masih ngolah ketubuhan, mengenal tubuh. Baru seorang-seorang di kamar biasanya kalau lagi gabut, dah tinggal tepikan kasur, hidupkan lagu, nari ya. Sepenting apa sih olah tubuh tuh bagi seorang penari? Penting sangat gak? penting, sangat mana? penting. Olah tubuh itu sangat penting untuk mendapatkan rasa. Karena ketika olah tubuh kita tidak beres, rasa tidak bakalan dapat. Ketika kita tidak kenal dengan tubuh kita, rasa tidak bakalan dapat gitu. Ketika kita olah tubuh, di proses olah tubuh itulah, olah tubuh itu bukan yang berarti kita harus split kayang, kayak kita cuma duduk ya, hanya mainkan tangan, kita merasakan nih gerakan tangan ini sampai kemana sih, darahnya mengalir, apakah sampai ke kaki. Nah itu juga sering saya lakukan sampai sekarang, walaupun duduk dengar lagu, kayak hanya tangan ya yang bergerak, tapi merasakan nih, oke, dia ngalir sampai ke kaki, ke paha. Nah rasa yang seperti itu yang perlu proses panjang dan sampai sekarang masih dilakukan. Gitu. Usia kau berapa? 26. 26 sudah gitu. Oke, keluarga. So, untuk seorang penari, ketika masuk di dalam usia 30, dia baru masuk ke dalam fase menari itu nikmat menggunakan rasa. Namun Fahrul, usia 26, dia sudah menari menggunakan rasa. Waktu saya seusia dia dulu, saya masih ke langit. Masih ke langit aku. Masih skill yang ku cari. Skill terus. Ketika udah ke 30 baru rasa itu penting bagi. Tapi kau 26 sudah masuk ke wilayah itu dan kau lompatannya luar biasa. Nah, sepenting apa sih rasa itu di dalam gerak kau? Sangat penting sih kalau ngomongkan rasa nih, karena gini, semua garapan tuh tidak berbicara tentang bentuk. Kalau kita ngomongkan bentuk capek badan kita bang. Masa misalnya disuruh nari selama 8 jam nari, kita main prak teknik bentuk 15 menit udah capek dah. Betul. Udah tak bisa dah. Betul. Untuk melanjutkan itu. Tapi ketika main rasa, kayak kita cuma duduk, kita bernapas, kita mandangkan mata ya ke kanan, ke kiri. Udah, itu tuh bakalan nikmat. Mau 1 jam pun tahan. Malah makin lama makin enak. Pentas sebuah karya sampai tidak sampainya ketika rasa itu sampai ke penonton atau tidak. Bukan cetar membahananya di mata dan telinga. Sampai tidak dia ke dalam hati. Sekarang sudah ke situ kan arahnya kan? Iya, masih berproses. Kau sudah bisa mengapresiasi itu kan? Ya, berarti cari terus, proses terus. Jadi ketika seseorang menggarap, kau sebagai apresiator, tentulah kau ingin masuk ke dalam apa yang digarap itu kan? Betul. Ketika garapan itu tidak masuk, tidak dapat feel-nya bagi kau, kemudian telinga, mata, rasa itu tabrakan, apa yang kau rasakan? Sedangkan kau pada saat itu menilainya pakai rasa, kau sebagai aspirator, apresiator. Iya. Apa yang kau rasakan ketika semuanya bertabrakan? Di dalam lihat konteksnya dulu bang, maksudnya tuh dia nih ngejual rasa atau ngejual visual. Kan ada tuh yang dia ndak garapan yang ndak mementingkan rasa, tapi dia menjual visualnya bukan lagi lampu lighting segala baju penari. Nah ketika memang dia menjual visual, ya udah nikmati visualnya, berarti ndak usah nih kesampingkan dulu rasa. Tapi ketika memang tujuan dia mau main rasa dan rasanya ndak sampai ke kita, biasanya kami yang menghayal. Kami yang jadi penonton tuh, alah sayangnya. Cobalah. Aduh, gitu ya? Kalau diginikan nih pasti bagus nih. Kita udah mulai masuk tuh gitu. Dan itu kayaknya akan dirasakan oleh semua penari ketika dia menjadi apresiator. Yang disuguhkan adalah sebuah pentas pertunjukan, artinya kan sebuah rasa.
bukan entertainer. Entertainer udah baiklah. Ya, baik. Kostum, pencahayaan, kemudian make up. Oke, cetak, cakep. Ketika sebuah sajian pertunjukan itu seandainya bertabrakan tadi itu, yang kau rasakan geram yang ada kan? Geram ya. Aduh, coba musiknya diginikan, coba geraknya diginikan, coba feel-nya diginikan. Kan banyak kita yang menemukan karya kan, Karya-karya yang seperti kadang-kadang kan ini alurnya ke kanan, dia larinya ke kiri. kiri, benar. Nah, dia ke bawah, nyampe ke atas. Kadang-kadang menjadi sesuatu yang gitu. Apa enggak diginikan? Gitu kan. Nah, itu. Berarti kau sudah sampai ke tahap seperti itu. Tim kau di dalam pengeditan sebuah konten itu ada ke? Masih sendiri, Bang. Jadi kau seorang influencer ya? Influencer. Membuat konten itu ngedit sendiri. Ngedit sendiri. Tidak pakai tim. Enggak. Hampir setiap hari aku lihat kau tuh update. Endorse lah, belum lagi kau yang senang-senang garap kan, dan centang biru dah kan, udah lama dah kan. Belum centang biru. Kau belum centang biru kah? Pengikut kau di IG berapa? 139.000. 139.000. Kalau di TikTok 910. 910. Nggak bisa sebenarnya. Memang centang biru berapa? 15.000 ya? Bukan. 139. Sebenarnya kalau centang biru tuh dia tergantung kan ada 2 sekarang nih. Nah, gimana tuh? Kan bisa beli per bulan tuh. Oh, jangan beli. Kalau yang real tuh dia mau ngajukan beberapa kali. Cuma memang udahlah, malas ya gitu. Tapi udah jadi influencer. Dan orang kan tari ya ente. Tari ya Parul. Ya? Alhamdulillah. Kan tari ya Parul. Berkat perjuangan proses selama di kampus sih Bang itu. Iya. Itu ada keberanian di kau dan kau famous di situ dan sampai sekarang kau masih mempertahankan itu. Salut aku. Jadi duta tadi itu berlaku. Duta tadi berlaku karena kau masih bisa eksis dengan berbagai macam aktivitas kau sebagai Pak Guru, konten juga. Di balik itu kemudian berkesenian juga. Aku menantang kau nih. Tadi kau ngomongin rasa dengan gerak. Kau mengeksplor segala sesuatunya, baik alam, air, udara, macam kan, tanah, angin. Sekarang aku tantang kau eksplor rumah Sultan nih pakai gerak kau, tanpa menggunakan kaki kau, tetap kau duduk di situ, tangan, badan kau setengah ke atas kau pakai, kaki diam di sini. Boleh kau buka kuda-kuda, tapi jangan lepas pantat kau dari kursi. Bisa kau hayalkan studio rumah Sultan podcast seperti ini? Bisa. Musik nggak perlu ya, musik irama nanti kita sesuaikan cing ya. Nah, nanti ritmenya dia yang ngatur ya. Respon bunyi kipas. Respon mic ini. Kau mau bersuara juga boleh. Silakan ya. Siap, Parul? Bisa. Oke, buka jaket lo. Buka jaket. Oke, kita akan coba kemampuan Parul ini di studio rumah Sultan. Boleh tambah kamera untuk dokumentasi ini untuk dia sedikit ya. Oke, kamera action. Parul siap ya. Udah siap Parul? Ntar ya kami masukkan lo. Udah itu baru kami mulai. Ya, aku bantu kau. Aku prep kau. Rasakan. Nari kan ya. Meja ini, lampu ini, ada kursi, ada kopi, ada gelas. Masukkan bahwa hari ini Fahrul membawakan konsep gerak untuk rumah Sultan. Action.
Oke. Mantap. Kesimpulannya adalah ketika menggunakan rasa tak akan pernah gerak itu putus. Iya. Terima kasih Fahrul. Terima kasih kehadiran dari Mas Sultan. Senang sekali saya bisa banyak dapat informasi sama Fahrul pada malam hari ini. Lain kali kita sambung lagi boleh? Siap, boleh banget. Keluarga? Harus ada part 2. Nah, keluarga, demikian obrolan singkat saya sama Fahrul, seorang penari, koreografer, tiktoker, sama juga influencer Kalimantan Barat. Anak muda yang telah membanggakan Kalimantan Barat di dunia seni pertunjukan. Terima kasih Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.